Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 3. Di hari Senin ini kita akan masih membahas tentang produk massal. Dan di hari Senin ini, kesempatan kita hari ini, produksi massal bagian ketiga. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, apa kabar kalian hari ini? Saya harap hari ini kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Walaupun dalam keadaan sehat, kita tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan kita agar kita tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alhamdulillah kita terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang baik. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Di kesempatan hari ini kita masih membahas bab produksi massal, ini bagian ketiga. Oke, materi selanjutnya isi dari produksi massal bagian 3 ini tentang manufaktur. Apa itu manufaktur? Manufaktur adalah proses mengubah bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi bahan akhir yang siap untuk dipasarkan. Jadi kalian sudah pasti tahu yang namanya proses produksi, itu yang namanya manufaktur. Kalian sudah pernah melihat proses produksi, dan di kegiatan ekskul sains kalian juga melakukan kegiatan produksi yang bisa disebut dengan manufaktur, yaitu membuat ekstrak jahe di mana bahan bakunya adalah jahe, kemudian diproses sedemikian rupa menjadi bahan akhir yang siap dipasarkan, yaitu ekstrak jahe. Di sini di dalam kegiatan produksi perlu memanfaatkan yang namanya manusia, memanfaatkan modal, memanfaatkan metode kerjanya seperti apa, memanfaatkan mesin dan peralatan secara efisien. Jadi tidak hanya proses kegiatannya saja, tapi memanfaatkan apa yang ada di dalam perusahaan itu, memanfaatkan tenaga manusianya yang memiliki ide, yang mengerjakan, yang menggunakan alat-alatnya, memanfaatkan modal sebagai biaya di dalam kegiatan produksi, memanfaatkan metode kerjanya, cara-cara kerjanya, dan memanfaatkan mesin alat yang ada yang dibutuhkan. Jadi manufaktur adalah proses produksi dari bahan baku menjadi bahan akhir yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, proses produksi dibagi menjadi 3, yaitu produksi massal, job order, dan yang ketiga proyek. Kalau produksi massal adalah produk mass. Yang pertama produksi massal atau produk mass, yang kedua job order atau produksi pesanan, yang terakhir proyek adalah produksi khusus. Penjelasannya yang pertama, produksi massal atau produk mass, ciri-cirinya produksi secara kontinu itu berkelanjutan terus menerus. Jadi misalkan memiliki rencana mau membuat produk sebanyak 50 misalkan, dan 50 tersebut harus diproduksi secara terus menerus, misalkan sekarang sampai 1 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan, atau dalam jumlah yang besar atau banyak. Yang kedua, jenis produk sedikit. Jadi produksi massal ini kita sudah membahas produksi massal di pertemuan pertama kemarin yang tentang pengertian produksi massal. Di sini jenis produksinya sedikit karena kenapa? Karena menggunakan mesin tadi. Yang ketiga, mesin otomatis, keahlian manusia tidak terlalu diperlukan karena yang bekerja di sini adalah mesin. Kalau memproduksi dalam jumlah besar, kesulitan dalam menggunakan tenaga manusia, jadi lebih efisien menggunakan tenaga mesin. Yang terakhir, ramalan produksinya pasti. Artinya ramalan itu kepastian produksi, kepastiannya.
jaminannya. Misalkan hari ini saya ingin membuat 50 produk dalam satu hari menggunakan satu mesin. Itu sudah pasti mesin tersebut sudah pasti bisa membuat 50 produk. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi ramalannya itu pasti. Yang selanjutnya tentang job order. Job order adalah produksi pesanan. Jadi di sini ada kegiatan produksi kalau ada pesanan. Kalau tidak ada pesanan, perusahaan tidak akan bisa memproduksi. Ciri-ciri yang pertama, produksi dalam interval waktu terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Karena di sini kalau ada pesanan baru ada kegiatan produksi. Kalau tidak ada pesanan, ya tidak ada kegiatan produksi. Jadi jangka waktunya tidak terus menerus. Yang kedua, produksi didasarkan pada order atau pesanan. Jadi dasarannya bukan kebutuhan konsumen, bukan kebutuhan perusahaan, tapi kebutuhan berdasarkan order atau pesanan. Yang ketiga, jenis produk tergantung pelanggan. Jadi produk yang kita buat bukan keinginan kita, bukan rencana perusahaan, tapi keinginan dari seorang pelanggan. Pelanggan membutuhkan produk sedemikian rupa, perusahaan harus membuat produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, diperlukan keahlian pekerja. Di sini yang bekerja adalah tenaga manusia, lebih kepada tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin atau alat. Karena yang bisa membuat keinginan konsumen terpenuhi yaitu manusia sendiri, bukan alat atau mesin. Jadi kalau ada tambahan pesanan, misalkan pesanannya berubah, entah itu berubah bentuk, entah itu berubah warna, entah itu berubah jumlah, jadi untuk keahlian manusia ini bisa memenuhi. Terakhir, sulit dalam membuat target di setiap periode. Jadi kalau produksi sesuai tidak didasarkan oleh pesanan atau didasarkan perusahaan sendiri, perusahaan bisa mentargetkan misalkan 1 bulan ini harus bisa membuat 100 produk dan di bulan kemudian harus bisa membuat lebih dari 100 produk, di bulan selanjutnya harus bisa lebih dari sebelumnya. Jadi target ini bisa ditentukan oleh perusahaan, tapi kalau job order atau produksi pesanan, target tidak bisa ditentukan karena bukan keinginan perusahaan tapi hanya keinginan konsumen. Kalau ada pesanan waktu dibuat, jadi mungkin di periode pertama hanya bisa sekian, di periode kedua tidak bisa menentukan apakah lebih banyak atau lebih sedikit karena keinginan konsumen, keinginan pelanggan tidak bisa dipaksa oleh perusahaan. Selanjutnya, proyek atau produksi khusus. Di sini perusahaan membuat satu barang khusus yang menarik, yang unik, yang berkualitas. Jadi tidak berdasarkan pelanggan, tapi berdasarkan perusahaan sendiri, dan perusahaan sendiri tidak bisa membuat dalam jumlah yang banyak. Karena kenapa? Produk tersebut khusus. Jadi khusus beberapa saja, khusus 1-2 produk dari produk yang sudah ada. Contohnya kalian pernah dengar yang namanya produk biskuit Oreo, itu kan banyak, bisa diproduksi secara massal dalam jumlah yang banyak. Dan akhir-akhir ini Oreo mengeluarkan produk khusus, yaitu produk Oreo Supreme yang warnanya merah. Entah itu kelebihannya di mana, kok sampai harganya tinggi. Itu contoh dari proyek. Jadi perusahaan Oreo ini produknya tidak hanya yang biasanya hitam dan tengahnya ada selai berwarna putih. Di sini khusus proyek untuk perusahaan Oreo membuat Oreo dengan warna merah dan jumlahnya juga terbatas dengan harga yang mahal. Ini contoh dari produksi khusus. Yang pertama, ciri-cirinya produknya unik.
dan produksinya tunggal, hanya beberapa, tidak bisa dalam jumlah yang banyak, tidak bisa diproduksi secara beruntun atau terus menerus. Diperlukan keahlian pekerja tinggi, ini yang memiliki skill, ini yang memiliki keahlian yang unik. Yang ketiga, jenis pekerjaan tidak rutin, jadi hanya sekali saja di periode tersebut. Mungkin di bulan tersebut atau periode selanjutnya tidak akan memproduksi barang tersebut lagi, tapi produk yang lain masih berjalan. Jenis pekerjaan tidak rutin. Yang terakhir, biaya tinggi dan waktu terbatas. Karena kenapa biayanya lebih tinggi? Karena ini produk yang unik, produk yang berkualitas, produk yang belum ada sebelum-belumnya. Jadi dibuatkan khusus untuk orang-orang yang khusus. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang manufaktur dan proses produksi, di mana tadi proses produksi dibagi menjadi 3, produksi massal, job order, dan terakhir proyek atau produksi khusus. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, bisa langsung ditanyakan Japri lewat WA saya. Dan tugas hari ini tidak ada tugas, tapi tetap kalian mengumpulkan tugas yang belum dikerjakan minggu kemarin. Dan tugas hari ini mencatat, merangkum apa yang sudah saya jelaskan, terutama slide yang sudah saya berikan itu kalian catat di buku catatan dan tetap dikumpulkan paling lambat jam 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.